semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita punya acara yaitu membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Ya semua aturan-aturan nanti kita tulis di dalam kertas kecil ya. Nanti kalian cuma menulis 3, nanti ditempel di sini, terus kita cari kesepakatannya. Ya, jelas? Nah, sekarang Ibu mau memberikan satu. Ini mana? Ya. Apa ini? Tulis 3 deh. Kalian tulis 3 yang harus dalam tulis 3 saja. Ayo. Sekarang kesepakatan kelas agar bisa disepakati bersama-sama.
Sudah nggih? Nah, sekarang kita tempelkan di depan urut absen. Masih di depan. Coba. Urut absen. Nah, tempelkan dulu. Ya, lanjut. Siapa? Sudah semua? Belum? Nah, sekarang kita sudah mempunyai 18 kesepakatan dari kelas 4. Kenapa kita buat kesepakatan kelas? Ini untuk dijadikan keyakinan kelas. Dijadikan apa? Keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas berarti kamu nanti akan meyakini sendiri tanpa harus disuruh bu guru, kak guru. Kalau kamu sudah yakin ya kamu jalankan, kamu laksanakan. Sekarang yang nomor 1, tidak boleh mencoret-coret
boleh mencoret-coret dan terus yang kedua tadi apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Terus apa lagi tadi? PR gimana? Iya, mengerjakan tugas tepat waktu. Terus apa lagi tadi? Oh iya, tidak boleh makan di kelas. Apa lagi nih tadi? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Tadi ya. Iya, jujur sama bapak ibu guru. Terus Boleh bergerak. tidak boleh. Ya, yang sudah kita sepakati loh ya. Ada lagi. Tidak boleh melepas Ya, tidak boleh melepas tas. Terus apa lagi? Tidak boleh berbicara kasar. Satu lagi. Yang belum. Apa? Yang dulu ya. Hah? Ya. Ada 9 keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dari mana? Dari guru atau dari kamu? Dari kamu sendiri toh? Nah, kalau kalian sudah meyakini, berarti konsekuensinya kamu harus melaksanakan. Gak boleh dikasih tahu guru kamu karena sudah tahu sendiri. Bagaimana dengan keyakinan kelas kita? Sepakat apa tidak? Kalian meyakininya apa tidak? Ya apa tidak? Kalau sudah meyakini, kita akan melaksanakan. Sekarang sudah mendapat keyakinan kelas, nanti kita akan tempel di tembok. Hari ini sudah untuk membuat keyakinan kelas, deh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengerjakan tugas dan tidak melakukan kesalahan? Mengerjakan tugas setelah pulang sekolah atau saat saya sendiri. Baik, Ibu hargai usahamu untuk memperbaikinya. Sekarang kembali ke tempat duduk. Kasihku, nyatanya diriku tiada kuatku marah, namun segala maaf kau beri. Pasti pernah melakukan kesalahan, dulu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi apakah kamu ingat keyakinan kelas kita? Ingatku waktu sekolah begitu. Nah, apakah kamu meyakininya? Nah, kamu pasti terlambat ada alasannya. Apa alasanmu? Pagi-pagi tidak ada yang membangunkanku. Loh, ayah bunda kemana? Ayah dan bunda berangkat kerja pagi-pagi sekali. Oh iya. Terus apa usahamu untuk memperbaiki ini? Biar kamu tidak terlambat bangun bagaimana? Ayah akan melakukan sekolah setiap pagi. Oh iya, itu hargai usahamu untuk memperbaikinya. Sekarang kamu duduk lagi. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Mandian dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Mandian. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah bersedia menghadiri dalam rangka diseminasi budaya positif sekarang ini. Langsung saja ke materi ya. Langsung ya. Pertanyaan pemantik yang pertama. Di sini saya sebagai calon guru pembela itu diwajibkan untuk menularkan ilmu yang telah diberikan dalam program guru pembela. Jadi diwajibkan. Untuk yang pertama itu pertanyaan pemantik. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Mohon pendapatnya siapa ya? Siapa? Terima kasih. Untuk yang pertama nih, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak nih? Dalam pendidikan kita mengenal reward dan punishment nih. Jadi untuk hukuman itu dapat diberikan kepada anak. Selain itu kita juga memberikan penghargaan. Tetapi memang hukuman yang diberikan kepada anak memang bukan hukuman yang melibatkan aktivitas fisik, jadi kita tidak memberikan hukuman berupa kekerasan kepada anak, tapi kita memberikan hukuman dengan tugas-tugas tertentu yang dapat memberikan atau meningkatkan kedisiplinan anak. Jadi ketika dikatakan apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, kami rasa iya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada pendapat lain atau Bapak Ibu setuju dengan yang disampaikan Pak Ketua? Setuju. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak, Ibu setuju betul? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Langsung ya. Nah, topik dalam eksplorasi konsep yang pertama yaitu perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam yaitu keyakinan kelas. Dan selanjutnya restitusi yaitu studi dan restitusi. Nah, perubahan paradigma. Kita coba membayangkan, kita mengepalkan, misalkan yang si A mengepalkan tangan. Dan dalam mengepalan tangan tersebut, Bapak Ibu coba menulis sesuatu yang paling berharga, tulis di kertas, kemudian kita kepalkan. Dan untuk yang B, nanti akan berusaha sekuat tenaga untuk membuka kepalan si A. Nah, si A tadi mengepal sesuatu yang berharga, benda atau apapun yang sudah ditulis di tangan. Nah, nanti yang B itu akan membujuk si A, baik mengancam, menghaki, merayu, menyuap, mau membelikan bakso, mau diajak kemana. Kalau menurut jenengan itu, siapa yang berhak membuka kepalan tangan tersebut? A atau B? Menurut jenengan, A atau B? A. Betul. Yang berhak untuk membuka kepalan itu adalah A, karena yang posisi kontrol adalah A. Walaupun B sekuat tenaga membujuk, merayu, mengajak si A tadi, tapi kalau si A tidak mau, tidak ingin, tidak ikhlas untuk membuka kepalanya, maka dia tidak akan membuka, tidak akan memberikan benda atau barang berharga miliknya. Lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol.
ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid, itu cuma ilusi. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, seperti muridnya jenengan. Kalau jenengan mengontrol murid itu bukan berarti jenengan itu bisa mengontrol, tapi siswanya sendiri dengan ikhlas menyerahkan kontrolnya ke jenengan. Tapi kalau muridnya tidak ini, ya juga tidak ini. Nah ini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Seperti anak terlambat, anak tidak mengerjakan PR, itu pasti punya alasan sendiri. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, seperti siswa yang bisa mengontrol adalah siswa. Motivasinya dari dalam, bukan dari gurunya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dalam teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon yaitu model berpikir menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol hanya ada menang dan menang. Disiplin positif. Konsep disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bahkan tidak digunakan sama sekali. Nah, sebagai pendidik, apa tujuan kita? Tujuannya itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu mengacu pada profil pelajar Pancasila dan memiliki motivasi intrinsik yaitu dari dalam dan bukan ekstrinsik yang dari gurunya. Menurut Jen Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat motivasi yang paling terendah. Biasanya orang itu akan bertindak untuk menghindari masalah yang akan timbul. Orang yang motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal, yaitu dari luar. Yang kedua, motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pada tingkat motivasi ini, orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal, seperti siswa kita kalau mengerjakan PR atau disuruh guru, itu pasti pikirannya, aku nanti diberi apa ya? Nah, itu motivasinya eksternal dari gurunya. Untuk motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Motivasinya dari dalam anak sendiri. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apakah apabila saya melakukannya. Next. Nah, tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketiga. Nah, murid ini akan melakukan disiplin positif pada motivasi yang ketiga karena anak-anak termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Next. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mendapat, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang, itu kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Untuk kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup Anda jika tidak ada kenikmatan apapun, pasti menyedihkan. 5 posisi kontrol. Videonya Mbak. Dengan sifat 5 posisi kontrol.
basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jadi posisi saya ikut hukum. Posisi pembuat sekarang posisi pembuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah. Posisi pembuat rasa Yang ketiga bersalah. itu posisi teman. Bicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bongkar saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Yang keempat yaitu posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Mohon, Bu. Saya harus tinggal kelas, harus jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi yang kelima itu posisi manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini tadi ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai guru posisinya penghukum, yang kedua tadi pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat yaitu posisi pengawas atau monitor, yang kelima yaitu posisi manajer. Next slide. Lima posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seperti tadi disuruh untuk berlari mengelilingi lapangan. Yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut agar anaknya merasa bersalah. Yang ketiga yaitu posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat yaitu posisi sebagai monitor atau pemantau, yaitu memonitor berarti mengawasi siswa. Yang kelima yaitu manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini ada tindakan, perkataan, dan akibat. Posisi yang pertama yaitu penghukum. Tindakannya guru memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Nah, perkataannya seperti patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Itu contoh perkataannya. Akibatnya pada anak yaitu murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Nah, pola perilaku murid itu selalu melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Nah, motivasi yang berkembang ini motivasi ekstrinsik, yaitu dari gurunya, bukan dalam diri sendiri. Untuk yang posisi kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Contoh tindakannya yaitu mendiamkan, menceramai, membuat rasa bersalah. Perkataannya biasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, akibatnya murid merasa bodoh atau nakal. Pola perilakunya yaitu murid merasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir salah. Motivasinya yaitu ekstrinsik. Untuk posisi yang ketiga yaitu posisi teman, itu tindakannya seperti membuat pemakluman. Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu contoh perkataan dari posisi teman. Untuk akibatnya pada murid yaitu merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Pola perilaku siswa yaitu menjadi lemah, cenderung menunggu. Motivasinya yaitu motivasi ekstrinsik.
Untuk posisi yang keempat yaitu pengawas. Tindakannya itu memantau dan mencatat kesalahan anak. Perkataannya, kamu sudah tahu aturannya kan? Nah, akibatnya murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Untuk pola perilakunya yaitu orientasi pada ganjaran dan hadiah. Motivasinya yaitu ekstrinsik. Untuk yang posisi kelima yaitu manajer. Tindakannya itu bertanya dan membuat kesepakatan. Misalnya perkataannya, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Akibatnya apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Pola perilakunya yaitu disiplin dari dalam diri. Motivasinya intrinsik. Berarti motivasinya dari siswa sendiri. Next. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi yang paling dianjurkan yaitu posisi manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Contohnya jika anak terlambat, biasanya kan kalau kembali ke kelas, gimana rasanya gitu toh? Nah, kita kembalikan lagi muridnya ke kelompoknya dengan kuat. Kemudian, next Mbak. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jika anak-anak sudah punya keyakinan kelas sendiri, dia akan otomatis bisa melaksanakannya. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan atau keterpaksaan. Cara pembentukan keyakinan kelas yaitu yang pertama, keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak daripada peraturan. Dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, kalau kita bisa membuat keyakinan kelas. Ketiga, restitusi. Next. Pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, manfaat restitusi yaitu membuat murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar.
yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi itu fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu memvalidasi data. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang mereka tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan. Contoh teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan. Konsep langkah kedua ini kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki alasan. Misalkan anak terlambat, cari alasannya apa. Terus yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Teori kontrolnya yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat pada langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu adalah contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, contoh kalimat validasi tindakan yang salah yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, untuk tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Next. Nah, itu tadi sedikit ilmu dari pembelajaran program guru penggerak. Bila ada salah kata, minta maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Hari ini kita akan membuat apa? Kesepakatan kelas dan keyakinan. Sudah tahu nanti ya? Nah, nanti tugasnya anak-anak membuat kesepakatan dulu. Ya, membuat kesepakatan dulu minimal 3. Ya, minimal 3. Nah, bisa ya? Minimal 3. Nah, sekarang ini saya bagikan, nanti ditulis di sini ya, tulisannya ya jelas. Nah, biar membacanya enak.
sampai yang sini cepetan. Yuk, lanjut. Ayo. Ayo, Sal, nggak apa-apa, Sal. Tuh, bawa nggak apa-apa. Bawa nggak apa-apa. Kok suruh pinggir-pinggir ya? Aduh. Gue nulis ini kok ganteng. Yuk. Nah, sudah ya. Semua sudah membuat kesepakatan. Nah, sekarang kita baca satu-satu. Kesepakatan ini nanti setelah kamu kesepakati nanti akan menjadikan keyakinan. Dan keyakinan itu sing piye, Cak? Ya harus kamu laksanakan. Kamu sudah membuat kesepakatan, maka kamu harus melaksanakan. Coba kita baca satu-satu ya. Nah, coba. Dilarang makan sebelum istirahat. Berarti ini dilarang makan, maksudnya dilarang makan di dalam kelas itu. Iya. Siapa ini? Punya siapa ini? Oh iya, berarti itu ya. Oh iya. Sepakat apa tidak? Sepakat. Hah? Hah? Sepakat. Disepakati apa tidak ini? Sepakat. Iya, disepakati. Di sini aja dicetak dulu ya. Nah, coba. Terus yang kedua. Dilarang berbicara kotor. Ya, dilarang berbicara kotor. Kita sepakati apa tidak? Kamu sepakati apa tidak? Iya, disepakati. Berarti sudah dua. Terus dilarang berteriak-teriak ketika belum istirahat. Disepakati apa tidak? Disepakati. Hah? Disepakati. Lanjut. Tidak boleh berbicara kotor. Ya, sudah sama ya tadi ya. Nah, terus yang kedua. Tidak boleh melepas kaos kaki. Ayo, setuju? Sepakat? Nah, ya, disepakati. Nah, terus yang tadi ini disiram ya, sudah soalnya ya. Tidak boleh makan di kelas. Tadi sudah apa belum? Sudah toh dilarang makan tadi ya. Nah, ya ini sama dengan itu. Terus lanjut. Tidak boleh makan di kelas sama ya, banyak yang sama. Oh, sepakat. Tidak boleh makan di kelas ya. Sudah ada. Tidak boleh ramai ketika guru menjelaskan. Hah? Sepakat? Sepakat. Tidak boleh berbicara kotor. Tadi sudah ada ya, sepakat. Berpakaian rapi dan sopan. Ya. Nah. Terus
Biasanya izine kok piye? Izine sakit aja dosae piye? Nah, sepakat ya, tidak boleh berbohong tadi. Kalau ditanya jujur, tapi sudah jawab belum? Belum ya, belum. Bagi yang piket, melaksanakan piket sama tadi ya, menjalankan piket. Tidak boleh membantah guru. Sepakat? Contohnya tidak boleh membantah guru ki apa? Coba. Apa? Iya, disuruh mengerjakan PR kamu. Gak bantah, dinyang ya. Nah, terus lanjut. Dilarang berbicara yang kotor. Sudah ya. Nah, dilarang makan di dalam kelas. Ya, sudah tadi ya. Nah, dilarang menyopot kaos kaki, melepas kaos kaki. Sudah ada semua ini ya. Nah, sekarang kita sudah sepakati bersama ya. Kesepakatannya satu, apa? Tidak boleh menggunakan Dilarang makan di kelas. Kita tulis di sini ya. Nah, satu. Dilarang makan di kelas. Nah, terus yang kedua, apa? Dilarang berbicara kotor. Coba salah satu langsung dibacakan. Ayo gak apa-apa maju. Bumi bebas lagi ya. Nah, dua ini yang mencetak dulu. Dilarang berbicara. Iya. Dilarang. Terus apa lagi? dilarang berteriak ketika perlu istirahat. Dilarang berteriak. Apa? Ketika belum istirahat. Nah, ketika belum istirahat. Nah, terus yang keempat, Tidak boleh melepas kaos kaki. iya, tidak boleh melepas kaos kaki. Lanjut. Tidak boleh makan. Tidak boleh ramai ketika guru menjelaskan. Tidak boleh ramai di kelas. Tidak boleh ramai Ramai juga. ketika 10 melaksanakan piket kelas. Nah, sudah ya anak, kita sudah membuat keyakinan kelas khusus kelas 5. Yang pertama apa ini? Dilarang makan di kelas. Ini ada 10 tadi yang sudah kita sepakati bersama. Keyakinan ini sudah kamu buat, sudah kamu menjadikan keyakinan, maka keyakinan ini harus kamu laksanakan. Iya. Siap? Siap. Sanggup? Sanggup. Iya. Nah, sekarang Dengan Bu Guru menerapkan segitiga restitusi yang saya awalnya merasa bersalah bisa menjadi termotivasi untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dengan Bu Guru menerapkan segitiga restitusi yang saya awalnya merasa bersalah bisa menjadi termotivasi untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Suprayogi Widodo, Kepala SDN 1 Ngandian, Kecamatan Gedung Tuban, Kabupaten Blora. Setelah kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak dari sekolah kami, Ibu Siti Nuryati,
warga kami jadi lebih paham tentang paradigma pendidikan di era sekarang ini. Harapan saya adanya kegiatan guru penggerak ini adalah sekolah kami nantinya akan lebih maju dan akan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mindari, guru SDN 1 Ngelandean, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Nuryati yang telah menginspirasi saya dengan keyakinan kelas yang disampaikan, sehingga saya bisa menerapkan budaya positif di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.